kembali lagi di pertidaksamaan rasional. Nah, tetapi pertidaksamaan rasional ini berbeda dari sebelumnya, karena yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan rasional bentuk nilai mutlak. Oke, sebelum kita membahas soal, kita ingat terlebih dahulu. Ini sudah pernah kita dapat? Sudah pernah kita dapat ya. Kita ingat. Misal ada A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini bisa kita dapatkan dari A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Oke, masih ingat ya? Nah, bagaimana jika operasi bilangannya adalah penjumlahan? Apakah akan sama seperti yang di atas? Ya, kita lihat. Apakah akan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B? Sampai di sini sudah benar, tetapi ada yang kurang, yaitu masih harus kita kurangkan dengan 2AB. Mengapa? Yo, coba kita jabarkan yang di dalam kurung. Kita jabarkan di dalam kurung. A dikali A itu A kuadrat. A dikali B itu AB. B dikali A itu BA atau AB juga. B dikali B itu B kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, maka hasilnya menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan yang kita mau yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Hanya ini dan ini, ya kan? Nah, untuk menghilangkan ini, maka kita perlu negatif 2AB. Supaya ini bisa hilang. Oke? Menyisakan ini dan ini. Sampai di sini jelas ya? Oke, kita ke contoh soal. Di sini kita sudah punya soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 kurang dari 3. Nah, bentuk nilai mutlak ini akan kita ubah menjadi bentuk yang biasa, pertidaksamaan rasional yang seperti biasa. Jadi, tanda mutlaknya ini akan kita hilangkan. Yuk, kita ingat lagi di bab nilai mutlak. Supaya ini mutlaknya bisa hilang. Berarti kita apakan? Kita kuadratkan. Nah, kalau di ruas kiri ini kita kuadratkan, maka yang ruas kanan juga kita kuadratkan. Oke, ruas kiri kita kuadratkan ya, sehingga tanda mutlaknya sudah hilang. Berarti tinggal apa? X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 dikuadratkan kurang dari 3 kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan langkah-langkah pertidaksamaan rasional yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, kita akan membuat ruas kanan menjadi 0. Agar ruas kanan menjadi 0, maka akan kita kurangi dengan 3 kuadrat. Karena ruas kanan dikurangi dengan 3 kuadrat, ruas kiri juga dikurangi 3 kuadrat. Maka menjadi X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi dengan 3 kuadrat kurang dari 0. Nah, sampai sini jelas ya? Oke, nah sekarang kita lihat bentuknya sudah seperti ini kan? Ruas kanan sudah sama dengan 0. Ruas kirinya seperti ini. Kita lihat yang di atas nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau di sini X dikurang 2 per X tambah 1 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat. Bentuknya kan sama. Kalau di sini yang menjadi A itu yang dalam kurung ini kan? Ya, yang B itu yang 3. Gitu. Nah, maka bentuk ini bisa kita ubah seperti ini. A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Oke? Berarti X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 ditambah
3 kuadrat, gitu kan? Dikali dengan X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 dikurangi 3 kuadrat, 3 ya? 3 ya ini ya, tadi salah. Oke. Kurang dari 0. Oke, sampai sini jelas? Oke, jelas. Kita lanjutkan. Nah, yang di dalam kurung ini akan kita samakan penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi yang sini ya. X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 ditambah 3, samakan penyebut. X ditambah 1 dibagi X ditambah 1. Oke. Kemudian X dikurang 2 dibagi X ditambah 1 dikurangi, kayak tadi yang tambah ya, sekarang yang kurang. 3 dikali X tambah 1 dibagi X tambah 1. Kurang dari 0. Jelas ya sampai sini? Ya, kita hitung. Penyebutnya sudah sama. Pembilangnya kita jadikan 1. X dikurang 2. Ini jadinya ditambah 3X plus 3 dikali plus 1 ditambah 3 dibagi X plus 1 dikali X dikurang 2 negatif 3 min 3 dikali X dikurang 3X dikurang 3 dibagi X ditambah 1 kurang dari 0. Maka yang atas menjadi 4X ditambah 1 dibagi X plus 1 kali negatif 2X negatif 5 dikurang 5 ya, dibagi X ditambah 1 kurang dari 0. Oke. Kalau yang biasa kita kenal kemarin, ini kan perkalian, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut kan. Nah, yang biasa kita tulis itu seperti ini. 4X ditambah 1 dikali negatif 2X dikurang 5 dibagi X ditambah 1 dikali X ditambah 1 kurang dari 0. Setelah ini, kita bisa mencari harga 0 dari masing-masing pembilang dan penyebut. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini tadi kan? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa menentukan harga 0-nya dari masing-masing pembilang dan penyebut. Yuk, kita cari harga 0. Harga 0. Nah, harga 0 dari pembilang ada 2. Dari sini dan dari sini kan? Oke. Pembilang ada 2. Yang pertama, dari 4X ditambah 1 sama dengan 0. 4X sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1/4. Yang kedua, negatif 2X dikurang 5 sama dengan 0. Negatif 2X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan negatif 5/2. Sekarang untuk penyebut. Ya. Untuk penyebut, kita mencari harga 0-nya. Nah, kembali aku ingatkan, jangan bingung ketika kita akan mencari harga 0 dari penyebut. Ya, karena kan ada syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0.
Tetapi kenapa kita mencari harga nolnya? Tidak apa-apa. Nah, harga nol dari penyebut ini akan kita letakkan pada garis bilangan. Jadi kita tetap mencari harga nolnya penyebut untuk kita letakkan di garis bilangan. Tetapi karena dia memiliki syarat tidak boleh sama dengan 0, nanti harga 0 dari penyebut ini pada garis bilangan tidak pejal. Seperti itu ya. Jadi ini tetap kita cari. Penyebutnya itu X ditambah 1 dan dia ada 2 kan? Jadi kita pakai 1 saja. X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan 3 nilai X. 2 dari pembilang dan 1 dari penyebut. Karena sama, X plus 1 semua. Nah, ketiganya ini akan kita letakkan pada satu garis bilangan, gitu kan? Pada satu garis bilangan. Oke, garis bilangan. Negatif 1/4, negatif 5/2, dan negatif 1. Mana yang lebih kecil? Ini negatif 0,25, ini negatif 2,5. Berarti yang 5/2-nya. Oke. Negatif 5/2. Kemudian yang mana? Kemudian yang negatif 1. Negatif 1/4. Nah, maksudnya di sini kita tetap mencari harga 0 dari penyebut, kita letakkan di sini, namun di sini tidak pejal, gitu kan? Karena ada syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk pembilang, kita lihat pada soal. Kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka dia juga tidak pejal. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, setelah itu kita akan mengambil masing-masing angka. Ya, masing-masing angka di sini ini negatif 2,5, berarti bisa kita ambil negatif 3. Oke, di sini negatif 2. Kalau yang di sini 1/4 berarti kita bisa 0 ya. Nah, sekarang di antara negatif 1 dan negatif 1/4 bisa kita ambil negatif setengah atau negatif 1/3 ya. Kok ambil negatif setengahnya? Nah, masing-masing angka ini akan kita substitusikan ke pertidaksamaan yang kita dapat terakhir untuk mencari tanda plus minusnya. Oke, yang pertama dari negatif 3. Negatif 3 dikali 4, negatif 12. Negatif 12 ditambah 1. Oke, dikali dengan negatif 2 dikali negatif 3, 6. Dikurang 5. Dibagi. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Dikali negatif 3 tambah 1, negatif 2. Oh ya, ini kan sama ya. Ya. Nah, ini hasilnya kan negatif. Negatif dikali positif dibagi negatif kali negatif positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sekarang yang negatif 2. 4 kali negatif 2, negatif 8 ya. Negatif 8 tambah 1, negatif 7. Dikali dengan negatif 2 dikali negatif 2, 4. 4 dikurangi 5, negatif 1. Dibagi negatif 2 kali negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif, positif dibagi positif. Sini positif. Sekarang yang negatif setengah. 4 dikali negatif setengah, negatif 2. Ya kan? 4 dibagi 2 kan? Tapi ada negatifnya. Negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Dikali negatif 2 dikali negatif setengah. 1. 1 dikurangi 5, negatif 4. Dibagi negatif setengah ditambah 1, setengah. Dikali setengah. Negatif kali negatif positif dibagi
positif. Nah, berarti sini positif. Sekarang yang terakhir untuk 0. Ini yang paling mudah. 4 dikali 0. 0 ditambah 1. 1 dikali, ini 0 ya, dikurangi 5. Min 5. Dibagi 0 tambah 1, 1. Dikali 1. Negatif dibagi positif. Negatif. Nah, ini memang harus kita cari satu persatu ya, karena kalau di soal sebelum-sebelumnya kan selalunya kita mendapatkannya min plus atau plus min. Nah, ternyata di sini terbukti ada yang berdampingan, tandanya sama. Negatif, positif, positif, negatif. Jadi memang harus dicari satu per satu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang akan kita pilih yang mana? Kita lihat. Kurang dari 0, maka kita pilih yang negatif, ya kan? Kita pilih yang negatif, maka kita pilih yang ini. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga, yang ini, X-nya kurang dari negatif 5/2. Oke, sekarang yang kanan. Atau, karena kanan kiri ya, jadi kita bisa pakai atau. X-nya lebih dari negatif 1/4. Selesai.